Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi barakati ulumihi bikum wal muslimina fid dharain amin. Ila an qala rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaik min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaik min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Boleh jadi ria masuk ke dalam dirimu dari sisi yang seluruh makhluk tidak melihat hal itu ada pada dirimu. Dari sisi yang para makhluk tidak melihat itu pada dirimu. Imam Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa ria adalah mencari kedudukan di sisi manusia, walaupun dengan amal soleh. Masya Allah. Islam ini indah sekali. Islam tidak hanya mengajarkan kita berbuat baik, tapi bagaimana kita memurnikan perbuatan baik itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa saja kebaikan kalau tidak karena Allah nanti suatu saat akan berbuah kekecewaan dunia sampai akhirat. Masya Allah. Jadi kalau kita semakin benar mengamalkan agama ini, maka hidup ini akan semakin penuh dengan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kenapa kita kecewa sama orang? Karena kita pernah buat baik sama dia, terus orang itu lupa, sakit udah, sebut ya terus disebut ya. Walaupun kalau orang berbuat baik sama kita nggak boleh lupa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Jika ada orang buat baik sama kamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Fa'ilam tajid, jika kamu tidak sanggup, fabi kalimatin thayyibatin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, minimal ucaplah ucapan yang baik. Makasih Pak Haji, makasih. Semoga Allah berkahi hidup Pak Haji. Begitu. Itu kita ke orang begitu. Lah orang nggak harus begitu ke kita. Nah kalau kita ngarep itunya orang, nah suatu saat kecewa. Dan ini nggak ada nih agama sehebat, selengkap ajarannya seperti ajaran kita. Masya Allah. Tadi malam saya dengar jam berapa? Jam 12:30. Nyelesain Gold Business Academy sampai yang ke-10. Terakhirnya adalah itu salah satu pembelajaran di tadabbur Quran, saya lupa di MPQ level 1, 2 atau 3. Mas Reza Rendi cerita tentang walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabat faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faj'alnaha nakal lima baina yadayha wa khalfaha wa 'izatan lil muttaqin. Saya nggak mau bahas itunya. Intinya jadi pengusaha muslim itu kan judulnya Quranic Planner. Bagaimana jadi pengusaha yang berbasis Quran? Apa intinya? Jangan memain-mainkan hukum, jangan ada manipulasi, jangan ada kebohongan di antara kita. Nanti juga kamu harus dapat sharing profit itu. Miracle kan ada sharing profit. Itu. Kan Yahudi itu hari Sabtu nggak boleh mancing. Nah, dia naro jaring hari Jumat. Di hari Sabtu yang nggak boleh mancing, ikannya lebih banyak dari hari-hari yang lain. Itulah ujian dari Allah. Ya nggak? Ya sama kayak kita. Jauh-jauh waktu sholat nggak ada yang mau nanya-nanya. Di dekat sholat ada yang nanya. Sampai lewat sholatnya, sampai masbuk, sampai segala macam. Sama Yahudi diakalin. Jumatnya pasang jaring. Sabtu kan kami nggak mancing, tapi pasang jaring ya namanya mancing.
sama Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Inti yang ingin saya sampaikan adalah, Masya Allah, kalau kita nih ngaji, niatnya ngamalin ilmu, kayaknya sampai mati kita ngaji deh. Satu. Yang kedua kali, kayaknya hari demi hari diri kita makin bagus deh. Dan kayaknya nggak perlu masuk ruang-ruang training itu. Sebagaimana dulu para ulama itu yang membenahi umat, dia bukan dibenahi. Kenapa coba ya? Karena orang dulu tuh nggak ada satu ilmu kecuali mereka hafalkan, pahami, yakini, amalkan, dakwahkan, perjuangkan. Nah makanya ketika saya punya TL Kijar, niatnya nambah ilmu doang, ujungnya malas. Yang kita udah tahu, apa? Kita udah tahu. Bukan itu maksudnya. Bagaimana hidup itu tiap waktu, tiap menit, tiap detik, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, itu Quran tuh terngiang-ngiang di kepala gitu. Paham nggak? Yang paling deket lah, paling deket, yang jarang kita amalin lah, yang sering lewat wae apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dan selama Quran tuh nggak diamalin, ngedenger ayat itu biasa aja. Yuk semoga Allah istiqomahin hati kita nyari ilmu itu untuk amal gitu. Tadi malam itu closing statementnya Mas Reza Rendi, suruh closing statement. Ayo, Quran tuh bukan hanya untuk memuaskan akal dan hati, jadikanlah dia amal dalam 24 jam kehidupan kita. Kana khuluquhul Quran, the living Quran. Aduh, itu mah indah banget udah. Kalau enggak kita kayak Yahudi itu, kelihatannya kayak orang pintar, kelihatannya orang hebat, padahal dalam pandangan mata manusia itu kan mereka jadi kera, ada yang menyebut sebagai hakiki, ada yang menyebut sebagai majazi. Orangnya sih nggak berubah jadi monyet, tapi kelakuannya seperti monyet, karakteristiknya seperti monyet. Mana yang lebih bahaya, fisik dirubah atau dalamnya deh? Dalamnya. Dan kalau fisik dirubah mah dia pasti berubah, dia malu dia. Jadi monyet udah. Ini enggak. Fisiknya pakai sorban, fisiknya pakai gamis, fisiknya dekat para ulama tapi jadi monyet, kan enggak enak kan? Disebut ulama, disebut pimpinan pesantren seperti saya ini, tapi dalam penilaian Allah, dalam penilaian manusia, tama monyet. Masya Allah. Dan kayaknya nggak mau berhenti deh kita ngegali Quran, terus mengambil inspirasi dari Quran. Semoga mulai hari ini ya Allah, ya, dipegang lagi Qurannya, di living Qurannya tuh, TL Kijarnya. Makanya kadang-kadang yang terkesan sama benda-benda gitu kadang-kadang orang awam, karena ngerasa perlu, yang pinter kadang-kadang apaan sih? Padahal bukan apaan sih, kamu tuh lo apaan kan gitu. Ilmu nggak ada yang diamalin. Ya Allah. Ini kayak gini coba, ngaji hikam ini kalau diamalin dari awal sampai akhir, wah. Ya Allah Maha tahu lah dengan segala kelemahan kita, tapi mari kita mulai, kita perbaiki semua pembelajaran yang kita ambil. Niat untuk tiap hari itu kita semakin berubah amalnya, khususnya dengan Al-Quran. Kata Mas Randy itu tujuan tertinggi Al-Quran itu diamalkan. Ya, kalau nggak diamalin, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang kalau punya amanah, punya janji dijaga. Ya kita masuk kelas telat, kayak monyet kan, orang ngeliatnya sebel gitu. Ya Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Lihat yang enggak. Sebenarnya Quran jadi obat semua. Dan kalau bisa memang udah satu aja sampai dia teramalkan gitu. Ladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Udah belum tiap hari kita sedekah.
Ada duit nggak ada duit sedekah. Dan itu memang asli menyembuhkan banget. Dan asli itu rezeki itu Allah buka kalau ngamalin ayat itu. Wal kaziminal ghaidha, nahan marah. Jadi kita mau sembuh pendek, belajar terus. Ambil minta tolong sama Allah. Wal afina. 3 ini aja kita amalin, Allah sayang langsung sama kita. Peduli terus sama orang, susah ataupun enggak. Jangan mudah terpancing emosi. Kalau sudah kejadian orang buat buruk sama kita, maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang asli baik, kata Allah. Ya, kalau ada tokoh agama bentar-bentar marah, ini bukan bicara orang lain, kita. Saya secara khusus si jauh. Coba apa komentarnya Sayyidina Anas? Dek ngaji kemarin kan? Apa komentarnya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Apa komentar istri Rasulullah SAW? Apa komentar orang terdekat Nabi SAW? Aku tidak pernah melihat orang yang lebih lembut, lebih baik akhlaknya, lebih santun ucapannya, melebihi Rasulullah SAW. Kita kira-kira begitu nggak? Orang jauh mah muji semua, orang dekat apaan ngomong doang itu mah, ya Allah. Semoga ya, itu tadi Allahnya di depan kita, nabinya depan kita, Qur'annya di depan kita. Kok nggak niat amal? Termasuk nih, guru bisnisnya Ustadz Abu Syauqi depan kita. Kok nggak mau amal, nggak jadi apa-apa. Akhirnya hari ini banyak orang-orang dikalahkan sama orang yang kayaknya awam hijrah itu, Mas Randy, Mas Sony Abiki. Kenapa? Hum ya'malun ya nih. Mereka dia ngamalin gitu. Dan kita mengkaji doang. Padahal harusnya itu tadi itu. Kenapa ya para ulama hilang powernya, hilang taringnya. Kadang-kadang kalah sama yang bukan alumni pondok. Dan kita nggak perlu iri, kita nggak perlu merasa itu mah karena media, bukan. Tapi Allah loh hakikatnya yang ngangkat orang-orang itu. Dan kalau kita deketin luar biasa gitu. Ya kita pengen dari jauh orang lihat kita baik, ketemu kita makin dekat melihat kebaikan kita. Nah, seringkali ria itu masuk dari jalur yang kadang-kadang seluruh orang nggak ngerti kalau itu ria. Bahkan kadang-kadang diri kita juga nggak nyangka kalau itu ria. Ria adalah mencari kedudukan di sisi makhluk, walaupun tujuan awalnya adalah amal soleh. Baik amalnya itu yang kelihatan sama manusia atau amalannya nggak kelihatan sama manusia. Apa amalan yang nggak kelihatan manusia? Salat tahajud nggak ada orang tahu sama kamu. Tapi ambil jalan tuh, masya Allah, keren juga kita ya. Ya kayak banyak dosa semua tuh yang nggak dibangun. Karena kan katanya gitu, yang berat ngelakuin sholat malam hanyalah diberatkan oleh dosa-dosa mereka. Itu kata sebagian ulama. Begitu. Ya. Nah. Riya yang kita nggak sadari, riya yang bahkan tidak kelihatan sama orang, ini lebih berbahaya dan lebih susah disembuhkan, seperti yang kemarin disebutkan. Dan dia lebih apa? Lebih samar daripada jalannya semut. Yang kita nggak dengar kan rentak. Kama fil hadits. Sebagian arifin billah mereka mengatakan, aku berupaya keras untuk menghilangkan riya dari hatiku. Dengan segala cara. Kalau aku tutup dari sini, dia datang dari sana. Tutup dari sana, datang dari sini. Sebagian lagi mengatakan bahwa termasuk riya yang paling tinggi adalah orang yang menganggap bahwa pemberian dan juga tidak diberi oleh Allah, madarat dan manfaat datangnya dari makhluk. Kalau udah begitu kan akhirnya caper mulu, carmuk mulu, bener gak? Hikam tidak membiarkan kita dalam kondisi apapun tanpa Allah yang membersamai kita. Macam-macam riya ada 3 dan semuanya jadi penyakit dalam agama. Yang pertama dan yang paling berat, amalnya bertujuan untuk mendapat perhatian makhluk. Yang kalau enggak itu dia enggak aman.
Nggak ada orang baca Qurannya biasa aja, ada orang dibagus-bagusin. Nah, itu kacau. Diperhatiin atasan, wah yang terbaik, nggak diperhatiin. Yang kedua, orang yang beramal untuk mendapat pujian, sanjungan, kedudukan di mata manusia. Kalau tadi, kalau nggak dapat sesuatu, dia nggak akan amal. Oh ini nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa, tapi dia dapat nama gitu. Atau orang soleh dia. Atau muncul di maulid gitu kan. Atau muncul di tahlilan. Padahal nggak pernah biasanya. Orang mau dapat suara. Yang ketiga, orang yang beramal karena Allah, tapi masih ngarepin pahala dan mengharap dijauhkan dari siksa. Nah ini udah bagus. Tapi bagi arifin billah ini udah riya. Pokoknya apa aja yang bukan Allah tok gitu, itu jadi masalah. Masya Allah. Jadi orang yang selamat dari riya adalah orang yang tidak berharap dari amalnya bagian dunia, bagian akhirat. Allah tok. Nah ini kunci tidak kecewa dalam hidup. Khalas sudah. Bagus nggak baca waqiah itu untuk meluaskan rezeki? Bagus. Duha bagus. Tapi kalau itu kita betul-betul jadikan tujuan, nanti nggak kaya-kaya. Nah, ternyata bukan karena duha ini, karena kurang usaha. Akhirnya ninggalin tuh. Itu bisa bahaya tuh. Ya Allah. Tanda-tanda orang riya. Banyak tandanya. Di antaranya ada orang semangat, nggak ada orang lemes. Amalnya bagus, diliatin orang. Ketika nggak ada orang, nyantai. Sembarangan. Hatinya selalu pengen agar orang tuh memuliakan dia, memenuhi hajat-hajat dia. Kalau ada orang nggak jaga adab sama dia, kalau ada orang tidak memperlakukan dia sebagaimana mestinya, maka akan dibedakan sikapnya nanti. Kadang-kadang ngucapnya juga jadi nggak bagus. Ini orang ini nggak bener ini. Ya Allah, nah, itu yang buat Nabi SAW tuh sama siapa aja tuh sama, sehingga semua orang ngerasa disayang loh. Kenapa? Ya ini amalnya lillah aja. Orang mau ngapain beliau ya nyantai aja. Ya Allah, ini hati yang seperti apa itu Rasulullah SAW. Nah, kalau kita nggak ngaji, kita nih nggak ngerasa salah. Bahkan sesekali mereka mengancam orang yang suul adab nanti, kan Allah siksa nanti. Awas nanti durhaka kena. Ya Allah. Nah, itu kan berarti ada ninggiin diri dan ada ketidakbersihan hati, bahwa ya amalnya sadar nggak sadar gitu, walaupun ya itu niatnya tarbiyah kan. Ya Allah. Nah kalau kita tahu itu ada dalam diri kita, ketahuilah kita ini orang riya, walaupun orang nggak nyadari itu. Dalam ngaji hikam nih dalam. Yang repot tuh ngaji hikam tapi ingetnya dunia. Ini obat hati semua. Dan kalau hidup kita lagi-lagi tadi ngamalin Islam bener-bener seperti yang dalam hikam dalam Al-Quran, udahlah hidup orang paling bahagia, hidup paling itu makanya kita nggak akan pernah berhenti ngaji sampai mati, biar kita tuh kalaulah kita punya salah tuh Allah ingetin lagi, Allah ingetin lagi, Allah ingetin lagi. Ya kita tahu kenapa hidup nggak bahagia, kenapa hidup sempit, kenapa hidup susah. Karena ada nilai-nilai Islam yang kita tidak amalkan. Kalaulah kita amalkan, selesai. Sehingga Allah nanti berfirman, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada hari kiamat,
kepada orang-orang soleh itu? Bukankah harga dimurahkan sama Allah untuk kamu? Ya kan, kita kalau apa-apa kan, oh, ini ustadz nih. Bukankah kamu di mana-mana dihormati orang? Bukankah aku sudah penuhi segala hajat? Sehingga dalam hadis yang lain dinyatakan, udah nggak ada bagian lagi hari ini kamu di sini, karena dulu udah semuanya. Dan itu yang kamu mau kan? Allah. Ngeri ya. Baca teks-teks agama ini ngeri. Makanya kalaulah datang segala kebaikan itu, jangan kita niatkan. Tapi nggak diniatkan ntar nggak narik juga ya. Ya sudah, niatkan saja ditarik, tapi hati kita yang terdalam, yang kita cari hanya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita memberi makan orang, kita berbuat kebaikan kepada orang semata karena Allah. Nggak ngarep ini, nggak ngarep itu. Nggak ngarep jazaan. Jazaan tuh balasan, wala syukur. Bahkan terima kasih juga enggak. Kan kadang ada orang tuh sakit hati, lah terima kasih kayak apa kayak. Kagak ada terima kasihnya ini orang. Kalau kita lagi nggak ngamalin ayat tuh. Dan kita mah nggak boleh terima kasih, nggak boleh enggak terima kasih sama orang, nggak boleh nggak balas kebaikan orang. Lah orang mah jangan diarepin. Diarepin sakit hati. Kenapa nggak ngamalin Quran? Nah, maka suatu saat Imam Malik bin Dinar itu bertemu seorang perempuan yang bilang kepada beliau, hei orang yang pamer, orang yang riya. Faqala ya hadhi wajadtu ismi alladhi adallahu ahlul basar ila ghairi hadha mimma ruwi anhum fi hadzal ma'na. Lalu Imam Malik bin Dinar itu bilang, oh iya memang nama saya tuh termasuk daftar orang-orang yang menyesatkan di Basrah. Malah ditambahin gitu. Kalau kita kan ajar nih orang. Beliau enggak. Oh iya memang saya ini orang termasuk rentetan orang yang disebut sebagai orang yang bikin kerusakan di negeri Basrah. Nah kata beliau, tidak ada yang selamat dari riya, baik yang jali maupun khafi, kecuali arifin billah yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Allah, semoga kita sampai menjadi arifin billah, muwahhidin, muqarrabin, mahbubin, muhibbin, asyiqina lillahi taala wahdah. Karena Allah lah yang sanggup untuk mensucikan dari hal-hal yang sangat kecil dari bentuk kesyirikan. Ada niat-niat selain Allah. Dan Allah lah yang membuat pandangan mereka udah nggak kelihatan lagi makhluk. Bagaimana itu? Ya cuman Allah. Jadi kita nggak sanggup asli. Ya Allah tadi yang mensucikan mereka, Allah yang membuat mata mereka. Bagaimana caranya? Ya udah emang hanya Allah aja yang kita lihat, hanya Allah aja yang besar dalam hidup ini. Dan ini lagi-lagi ini ilmu tauhid tingkat tinggi. Kalau kita belum punya ini, galau nggak hidup? Galau tuh ngelihat kelakuan Amerika, ngelihat kelakuan petinggi negara, ngelihat Netanyahu, ngelihat Israel, ngelihat capek memang. Jadi kalau kita ngelihat cuman Allah Subhanahu wa taala, udah tuh nggak akan ada ragu, nggak akan ada sedih, nggak akan ada. Kenapa? Karena hati mereka sudah penuh dengan Allah Subhanahu. Nah, kan sering disebut orang tablik kan, ingat makhluk itu penyakit, ingat Allah adalah penyembuhnya. Itu benar, itu ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dzikrul khalqi da wa dzikrul khaliqi dawa. Ingat-ingat makhluk itu tadi, makhluk itu lihat apa-apa naik, apa-apa kebijakan nggak menguntungkan masyarakat dan seterusnya. Nah itu penyakit. Sehingga orang yang benar-benar sudah yakinnya cuma ke Allah, akhirnya dia tidak berharap apapun dari orang, manfaat, dan mereka tidak takut dari orang wujudnya madarat. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka beramal di tengah manusia. Tapi yang nggak punya rasa ini dalam dirinya, maka
orang ini dikhawatirkan terus riya walaupun dia tidak sedang beramal di hadapan orang. Yang akhirnya dia takut disakiti orang, akhirnya dia berharap terus dibaikin orang. Sekalipun orang ini bersembunyi di atas pucuk gunung untuk beramal, orang ini nggak selamat dari riya. Gampang ya Islam itu. Ya itu makanya tuh ucapan siapa itu Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah menyampaikan bahwa dulu ulama itu kalau ketemu dia akan saling berpesan 3 hal. Yang pertama, man aslaha sariratah aslahallahu alaniyata. Siapa yang benar-benar benerin hatinya, urusan dalamnya Allah bersihin nanti hidup. Itu tadi, jangan ada di inti tarik menarik ilmunya Mas Firman apa? Husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah. Positif aja hidup itu. Yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainana. Hubungan baik sama Allah, Allah perbaiki nanti semuanya. Wa man amila li akhirati kafahullahu amra dunya. Siapa yang tujuannya itu tadi cuman pengen gembira di sana. Kalau bahasa saya sekarang akhirat itu pengen untung masa depan. Paham nggak? Jangan zalim, jangan khianat, jangan punya kepentingan. Pikirin masa depan. Akhirat kan masa depan. Masa depan kita di dunia dan di akhirat nanti. Akhirnya kita kan ngejaga diri hari ini. Tapi kalau kita pengen untung sekali doang, ditinggalin orang nggak? Tinggalin orang. Pengen menang doang hari ini, tinggalin orang. Tapi kita mikir jangka panjang. Kita punya masa depan, dunia dan akhirat. Siapa yang amalnya mikirin masa depan, Allah beresin urusannya hari ini. Ada aja jalannya. Gampang ya, dalam Islam tuh gampang, udah perbaiki diri. Ya sama lah kayak kita nggak waliyadzubillah. Kita jauh dari HIV AIDS. Aman nggak kita dari penyakit? Ini banyak virus di sekeliling kita nih. Banyak debu, banyak virus, banyak kuman, banyak macam-macam. Tapi kalau kita masih sehat ya nggak sakit. Tapi kalau orang tuh udah kena HIV AIDS, kekebalan tubuhnya sudah hilang, semua masuk. Ya, jadi nggak usah takut kita tuh dengan ini dan itu, ini dan itu. Kita nih orang benar apa enggak? Kita nih bisa ngontrol diri apa enggak? Kita tuh benar nggak sama Allah? Kita benar nggak sama Rasulullah SAW? Kita benar nggak dengan Quran? Kita tuh jadi muslim sejati nggak? Orang yang punya tauhid sejati nggak? Kalau punya, selesai. Seluruh masalah yang hadir dalam hidup kita, atau kita anggap itu sebuah masalah. Karena kita nggak hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Rasulullah SAW, kurang berat apa? Ada kepikiran Nabi mau bunuh diri? Ada pikiran Nabi ngeluh sama Allah, ada kepikiran Nabi, ya Allah gimana sih? Nabi Ibrahim sampai dibakar, ya Allah gimana sih? Nggak ada tuh. Kenapa? Karena Allah fi qulubihim ya. Kita pengen terus ngaji ini. Kita terus berupaya. Jangan sampai ada peluang sedikit pun Allah nggak hadir dalam hati kita. Jangan sampai ada kondisi apapun kecuali Quran membersamai aktivitas dan amal kita, termasuk nilai-nilai hikam yang kita dibuat tidak boleh lupa sama Allah sama sekali dalam zahir dan batin kita, khafi dan jali kita. Insya Allah hidup kita akan menjadi kebahagiaan. Kita akan rasakan surga di dunia, juga surga di akhirat. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.